Oke, setelah kita mengetahui dari soal, gambar dari soal, kita mengkonversikan gambar tersebut ke kinematik diagram atau seperti ini gambarnya. Ya, lalu setelah yang diketahui dari soal, ini termasuk inline slider crank. Kenapa? Karena dia sejajar dengan frame. Lalu selanjutnya kita mencari mobility of freedom. Mobility of freedom, degrees of freedom atau mobility. Untuk selanjutnya rumus dari mobility itu sendiri adalah 3n-1 min 2 JB min JH. Diketahui di gambar bahwa jumlah link atau n sama dengan 1, 2, 3, dan 4 ya. Untuk join primerinya itu sendiri ada 1, 2, 3 dan slider itu sendiri, berarti jumlahnya 4. Untuk JH, karena di sini tidak ada gear ataupun cam, maka berjumlah 0. Kita masukkan. Nah, kita tahu di sini mobility-nya berjumlah 1. Berarti diketahui satu input. Dari satu input itu kita dapat mengetahui seluruh posisi dari link yang ada pada mekanisme ini. Oke. Lalu selanjutnya pada pertanyaan soal itu kan sudutnya berubah ya, sudutnya berubah. Tapi sebelum itu kita mencari posisi terlebih dahulu, posisi sebelum piston itu bergerak. Nah, yang pertama kita menjadikan titik A sebagai titik referensi ya. Lalu kita tarik garis ya ke titik B, akan menciptakan garis seperti ini, di mana ini 90 derajat. Lalu apa yang sebenarnya kita cari? Sebenarnya kita cari adalah panjang dari A ke C ini. Tapi sebelum kita mencari panjangnya ini, kita harus mengetahui panjang dari A ke ini sebagai contoh titik D, titik A ke D sebelum kita mengetahui A ke C. Oke, jadi yang seperti yang di soal ini berjumlah 40 panjangnya 45 mili. Kalau yang ini panjangnya 100 mili. Oke, setelah kita mengetahui, kita mencari berapa panjang BD ya, panjang BD ya. Untuk mencari BD sendiri kita tinggal menggunakan rumus aturan sinus, yaitu ini kan 90 derajat siku-siku, berarti sama dengan 45 panjangnya AB per sin 90 sama dengan panjangnya BD per sin 30.
Kita mengetahui 90 berjumlah 1, maka BD sama dengan 45 sin 30 sama dengan 22,5 mili. Nah, setelah kita mengetahui panjang BD adalah 25 mili, maka kita tinggal mencari panjang dari DC. Kita gunakan segitiga yang satunya untuk mencari panjang dari DC sendiri. Kita tinggal menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari panjangnya BC kuadrat, ya, BC kuadrat dikurangi panjang dari BD kuadrat, ya, sama dengan akar dari 100 dikurangi 100 kuadrat dikurangi 22,5 kuadrat. Oke, selanjutnya kita berhasil menemukan panjang dari DC adalah 97,43 mili. Apa yang selanjutnya harusnya kita cari adalah panjang dari AD. Oke, selanjutnya kita mencari panjang dari AD. Untuk mengetahui X tadi, untuk saya gambar ulang tadi kan seperti ini, ya. Terus ini titik B, ini titik A, ini titik C, ini titik D, ini ke sini itu X1. Ini kan ada 30 derajat, ini 45, 100, di sini tadi 22,5, ya. Untuk panjang BD sendiri. Lalu kita mencari panjang dari X1. Kok X1? AD sama dengan, ya, karena tadi ini kita langsung saja, ini 45 cos 30. 45 cos 30 sendiri jadi 38,97. Selanjutnya, bagaimana kita mencari nilai X1? X1 sama dengan panjang dari AD ditambah DC. AD tambah DC, AD nya tadi 38,97, untuk yang DC adalah 97,43. Bisa kita dapatkan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Azadin. Saya akan melanjutkan pekerjaan dari teman saya Javier Sahdan. Jadi pada kali ini yang akan kita cari adalah displacement yang dialami oleh piston ketika cranknya diputar sebesar 90 derajat ke arah counterclockwise. Jadi seperti yang kita lihat, seperti begini kinematik diagramnya. Ini B aksen, C aksen, D aksen adalah posisi setelah crank diputar. Terus panjang B aksen C aksen masih sama 100 mm dan B aksen A masih sama 45 mm. Kemudian tapi jarak dari A sampai C1 itu berbeda. Ya, kemudian sudutnya di sini 120 derajat. Nah, dari sudut tersebut didapat sudut-sudut lainnya, yaitu 60 derajat dan 30 derajat. Nah, 120 derajat ini didapat dari 30 derajat yang terdapat pada diagram sebelumnya ditambah 90 derajat ini. Nah, langkah pertamanya untuk mencari displacement adalah mencari panjang dari B1 D1, yaitu dengan cara
45 itu panjang dari sini ke sini dikali cos 30, hasilnya adalah 38,97 mm. Kemudian setelah didapat panjang dari sini ke sini, yang dicari berikutnya adalah panjang dari sini ke sini, yaitu setelah didapat panjang dari sini ke sini, yang dicari berikutnya adalah panjang dari sini ke sini, yaitu dengan cara menggunakan Pythagoras. Karena ini sudah didapat panjangnya, ini sudah didapat panjangnya, ini membentuk sudut siku-siku, maka didapat D aksen C aksen sama dengan akar 100 kuadrat dikurang 38,97 mm, seperti begini, dan hasilnya 92,09 mm. Kemudian setelah itu yang dicari berikutnya adalah jarak dari D aksen ke A, yaitu caranya adalah dengan mengalihkan panjang link ini dengan cos dari sudut ini. Jadi panjangnya D aksen A sama dengan 45 mm dikali cos 60. Cos 60 itu nilainya setengah. Jadi hasilnya seperti begini, 45 dikali cos 60 sama dengan 45 dikali setengah sama dengan 22,5 mm. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan panjang ini, kita sudah mendapatkan panjang ini, kita sudah mendapatkan panjang ini. Nah, berikutnya adalah kita mencari panjang dari A atau X2, A ke C1 atau bisa dibilang X2, yaitu dengan cara mengurangi panjang ini, mengurangi panjang D1 C1 dengan D aksen C aksen dengan D aksen A, yaitu 92,09 dikurang 22,5, hasilnya adalah 69,59. Nah, kemudian terakhir adalah mencari displacement-nya. Nah, displacement-nya itu didapat dari X1 dikurang X2. X1 ini didapat sebelumnya oleh teman saya Javier, nilainya adalah 136,4. Kemudian X2 itu 69,59. Nah, dikurang, hasilnya adalah 66,81 mm. Nah, jadi 66,81 mm adalah displacement yang dialami oleh piston. Berarti panjang dari X1 adalah 136,4 mili. Oke, untuk yang selanjutnya perpindahan akan dijelaskan oleh teman saya Edin. Terima kasih.